Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syarudin, NPM 2001011141. Prodi PAI kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kedudukan Sintaksis dalam Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPD, MPDI. Pembahasan. A. Sejarah sintaksis. Istilah sintaksis berasal dari Yunani suntait yang disebut dari kata sun artinya dengan dan kata tain artinya menempatkan. Istilah suntait berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Adapun kata sintaksis dalam bahasa Indonesia dikatakan oleh Ramlan merupakan serapan dari bahasa Belanda syntaxis yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah syntax. Pengertian sintaksis kita mulai dengan awal mula sintaksis dipelajari sebagai dari ilmu bahasa antara teori linguistik dan tata bahasa menurut Chomsky menyebutkan bahwa bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi mempunyai arti. Dengan demikian, tata bahasa itu merupakan suatu sistem kaidah yang menghubungkan bunyi dan arti. Salah satu ciri yang disebut tata bahasa generatif transformasi adalah untuk menggambarkan gejala bahasa itu. Antara teori linguistik dan tata bahasa memiliki hubungan yang erat. B. Kedudukan sintaksis. Yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis antara cabang ilmu bahasa lain yaitu fonologi, morfologi, dan semiotik. Pada umumnya dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlukan sama dengan tata bahasa. Namun abad ke-20 seiringnya dengan munculnya gagasan Bloy-Flat dalam bukunya Lauge, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, formologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk dan atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wancana. Hubungan sintaksis dengan morfologi. Morfologi merupakan kata yang berasal dari kata morf, bentuk, dan logos, ilmu. Jadi morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk. Aronoff dan Feynman di dalam bukunya What is Morphology mengutarakan definisi morfologi pada linguistik berbeda dengan morfologi pada ilmu biologi dan geologi. Jika di biologi, morfologi merupakan studi mengenai bentuk dan struktur organisme. Di geologi, morfologi merupakan kajian mengenai evolusi pembentukan alam semesta. Di linguistik, morfologi mengarah pada studi pembentukan sistem formasi kata. Oleh karena itu, morfologi dalam linguistik bermain dalam ranah kata, struktur internal kata, dan bagaimana kata itu terbentuk. Dapat dilihat bahwa morfologi dan sintaksis adalah dua studi linguistik yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Menurut Boyce, ditinjau dari isu dermation, morfologi berkaitan dengan struktur kata dan sintaksis berkaitan dengan struktur kalimat. Dengan kata lain, morfologi akan mengkaji kata dan form pembentukannya, sedangkan sintaksis akan mengkaji wacana, klausa, kalimat, dan frasa. Para sepakat bahwa morfologi memiliki konstitutor kecil yaitu morfem dan konstituen terbesar kata, sedangkan sintaksis memiliki konstituen terkecil kata dan konstituen terbesar wancana. D. Hubungan sintaksis dengan pragmatik. Sintaksis dalam bahasa Belanda sintaksis, dalam bahasa Inggris teknik, dan dalam bahasa Arab nahwu adalah ilmu bahasa yang membicarakan hubungan antara unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Dalam bahasa Yunani, sintaksis disebut sintaksis, sentensen, yang berarti sun dengan taitin menempatkan,
Secara ideologis, istilah tersebut berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok kata frasa menjadi kalimat. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, sintaksis disebut dengan ilmu dan tata kalimat. Kajian linguistik struktural lebih menekankan segi struktur dan bentuk bahasa ketimbang makna. Linguistik struktural khususnya sintaksis bergerak di wilayah bahasa, sedangkan pragmatik bergerak di wilayah tutur. Satuan kajian linguistik dan juga semantik dalam kalimat, sedangkan satuan kajian pragmatik ialah ujaran. Bisa jadi pragmatik dan linguistik atau sintaksis mempunyai kesamaan objek kajian, yaitu kalimat, tetapi sudut pandangnya berbeda. Dalam pelajaran sintaksis misalnya, kita mengantar surat ini dikaji, maka kalimat itu dipandang sebagai kalimat yang terdiri sendiri, lepas dari konteksnya. Pragmatik menganalisis fungsi kalimat dalam komunikasi, dan kalimat itu harus kita anggap sebagai ujaran. Dari segi fungsi, kalimat yang mencontohkan di atas sebenarnya bukan bertanya, melainkan menyuruh, meskipun bentuknya kalimat tanya. Untuk fungsi perintah, imperatif, atau suruhan, orang bisa memakai kalimat pertama atau kedua bergantung kepada konteks. Misalnya, akan ditemukan siapa yang menganjurkan dan kepada siapa kalimat ini diujarkan. Bagi analisisnya, sintaksis konteks penggunaan kalimat seperti ini dipaparkan tadi tidak pernah diperhatikan. Perlu dicatat bahwa pragmatik tidak hanya mengkaji ujaran, melainkan lebih dari itu. Tentu saja pragmatik tetap masih harus memperhatikan bentuk dan struktur kalimat, tetapi fungsi kajinya tidak terletak di situ. Yang dikaji pragmatik bukan bentuk dan makna kalimat, tetapi fungsi dan maksud ujaran dalam suatu konteks tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.